Nah kemarin ada yang nanya gue nih tentang benernya boleh gak sih ikut-ikutan orang, atau bahasa lebih detailnya mungkin seakan-akan kayak gak punya prinsip ya hidup ya. Nah mungkin dari sini gue cuma cerita aja. Gue tuh lahir gak ada yang ngajarin gitu. Ibarat kata ya apa ya, gak ada yang ngasih tahu, gak ada yang nge-guide gitu kan, gak ada yang explain mana baik mana buruk. Dan yang terjadi itu adalah gue tempelin orang terus. Sebenarnya bukan tempelin ya, jadi kayak nggak tahu gimana cara kita react. Dan mostly itu kalau katanya si Mark Manson, hidup itu ada fase, ada kita manusia itu ada fase namanya copy zone, dimana kita selalu copy orang-orang terdekat kita gitu. Biasanya yang kita copy itu mostly kan cuma orang tua. Di saat kita udah beranjak dewasa, yang orang tua itu menjadi mungkin sedikit tidak valid kali ya, dan mereka trying to be a cool kids, ngikutin gaya-gaya anak yang keren tuh gini loh, sedangkan orang tuanya udah nggak keren lagi gitu loh. Itu kan fase niru tuh. Gua itu niru sampai gede. Sampai umur 25 pun masih niruin orang gitu loh. Kayak nggak punya pendirian ya kesannya jadinya. Dia itu lu ini, dia lu itu, pokoknya ngikutin orang terus gitu loh. Dan lately even sampai sekarang gue tuh suka ngeliatin motivator gitu ya. Gue mencoba ikutin pola pikirnya dia gitu. Jadi gini loh, memang mostly dalam hidup menurut gue itu yang terkesan yang motivator ngomongin itu terkesan tuh general, tidak boleh menyerah, harus mencoba gitu kan. Tapi most people itu jalaninnya setengah jalan gitu ya. Oke, setengah jalan tuh selalu ada mental block, dan kita ada beberapa essence yang kita tuh nggak bisa telan gitu loh. Kayak lu ngomong enak lu, oke. Nah ini adalah balik ke human nature sebenarnya, naluri manusia ya. Jadi yang gue lakukan zaman dulu adalah gue ikutin gaya orang yang udah sukses gitu kan. Gak mungkin gue nggak sukses nih. Gue punya, mungkin karena ini efek gue bodoh aja kali ya. Efek gue bodoh, dan gue telan apapun tuh mentah-mentah. Gue gigit aja gitu. Bahayanya itu adalah di saat lu telan mentah-mentah orang yang salah sebenarnya. Kemarin juga for example, oke. Ini gue beri contoh gamblang lah, for example. Kemarin gue naik Grab, oke. Gue ketemu supir Grabnya, dia cerita, dulu saya supir pabrik bang. Oh ya, oke. Dia curhat ceritanya sama gue. Oke, gue diem aja padahal. Gue dulu supir Grab bang. Ya, dulu saya orang paling vokal bang. Ke demo saya duluan bang. Oke, siap. Terus gue pembela kebenaran ya kan, idealisme lah ya, strong. Oke. Terus gue diem. Oke. Terus dia cerita, gak lama dia cerita sama gue tuh tentang dia ikut seminar motivator. Dia bilang dia ikut seminar motivator, dan dia habis dengerin motivator itu dia berhenti kerja. Dia cerita, saya berhenti bang, langsung bang, gue buka usaha di rumah bang, gue sekarang lagi ngotak-ngatik bang, gue punya ide, suatu hari gue punya ide, gue pengen jadiin kenyataan gitu kan. Gue ambisin semua dana pensiun apa segala macam, gue ambilin semuanya, gue beliin mobil bang, gue jadiin supir Grab. Oke. Gue diem aja nih, no judging ya, of course. I wanna hear the stories actually. Gue mau dengerin storynya dia, dan yang terjadi sama dia bilang, gue usaha sendiri bang. Dia bilang, gue dengerin motivator itu karena gue yakin semua orang itu spesial, kita bisa jadi sesuatu, bla 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 bla. Oke. Terus gue nge-Grab nih bang, udah 3-4 tahun bang, udah 5 tahunan gue nge-Grab bang.
Istri gue juga karena dia hobi masak, dia buka usaha bang sekarang di rumah. Cateringan, alhamdulillah banyak orderan bang. Wah kalau lagi order gini dia ceritakan. Terus gue diem. Oke. Ini cuma perbedaan perspektif aja ya menurut gue ya. Oke. Ini gimana kalian nangkepnya aja sih menurut gue. Yang dia lakukan itu kalau di mata gue ambil resiko, dan dia tipe orang yang mungkin telan mentah-mentah apa yang dia dengar karena apa yang dia udah lihat. Oh ini orang sukses, ini orang ngomong gue dengerin kayak gitu. Oke. Ingat balik lagi ya, skala orang beda-beda, starting level pointnya juga beda-beda, jadi kita nggak bisa samain. Dia cerita panjang lebar bla 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 bla, terus gue tanya aja langsung satu poin sebenarnya ke dia. Tapi intinya bang, gue tanya, menurut abang setelah menjalankan yang abang lakukan ini, gue bilang, setelah dengerin motivator ini, abang bahagia nggak? Apa menyesal nggak? Atau bagus? Apa gimana ya? Bagus gue ambil, gue dengerin dia gitu loh. Padahal menurut gue skalanya nggak beda jauh lah ya. I mean, I don't know, maybe the same, cuma perbedaan mindset jadinya secara finansial. Terus gue tanya sama dia dan dia jawab, ini dong bang, gue bahagia, gue sekarang gue bisa ngelakuin apa yang gue mau, gue bisa melakukan apa yang gue suka gitu kan, karena gue dengerin dia bang. Coba gue nggak ikutin kata motivator itu, mungkin gue masih jadi karyawan pabrik bang sampai sekarang, dia bilang gitu. Oke. Di situ gue sedikit mencerna sebenarnya. Oke, nih orang malah jadi bahagia dengan ketidakpastian hidupnya. Lucu kan? I mean, dia belum sukses loh. Dia jadi supir Grab. Ya mobil juga bukan mobil mewah, bukan mobil baru, but dia happy dengan hidupnya dia yang keadaan seperti itu. Dengan ketidakpastian itu, di sana gue mikir, lucu ya manusia kalau dengar mentah-mentah itu sebenarnya apa ya, dia lebih kalau nggak ada doubt ya, maksudnya nggak ada doubt itu nggak ada gara-gara dia nih gitu loh. Jadi mengerti, ini banyak aspek sebenarnya sih kalau ngomongin kayak gini. Pertama itu dari personality sebenarnya. Oke. Kalau kita punya strong personality, pertama tidak mau menyalahkan apapun yang terjadi, oke? Itu harus dilakukan kalau mau belajar dengerin orang. Itu namanya, kalau di buku ngomongnya itu adalah apa sih? Gue juga lupa tuh namanya. Intinya self responsibility gitu loh. Hidup lu tanggung jawab lu, oke? Walaupun dia yang ngomong, hidup lu tanggung jawab lu. Listen to this. Hidup lu tanggung jawab lu ya. Nah, selama kita punya mindset seperti itu, oke. Sebenarnya sih, siapapun yang lu dengar, siapapun yang lu apapun buku yang lu baca gitu, atau ya mungkin lu dengerin gue nih without even knowing who I am, lu mau denger gitu. Dan itu lucu menurut gue. Kalau lu believe that it's good for you, maksudnya ini orang ngomong bener nih buat gue gitu kan, walaupun di belakangnya ada embel-embel ya, misalkan ada embel-embel, oh dia emang apa namanya, ini sosmed influencer nyari duit deh, gini. Amin, kenapa dipikirin? Itu urusan dia gitu loh. Ngerti gak sih? Itu urusan dia mau nyari duit, urusan dia. Tapi kalau omongan dia bener, apa salahnya gitu loh. Itu sih kalau gue ya. Jadi dulu waktu sebelum awal-awal gue mulai bisnis lah, for example, gue sering tuh nonton motivator apa tentang bisnis apalah, kayak Gary V lah, bla 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 bla, banyak banget ya. Gue nggak peduli dia siapa actually,
gue sering dengerin podcast pun I don't even know he's a billionaire from bla bla bla. Gue nggak pernah denger perusahaan dia gitu. Gue juga nggak tahu lu siapa. Tapi kalau in listening to podcast orang yang udah sukses gitu ya, dia sharing a stories gitu loh, gue akan mendengarkan with open ear gitu loh. Apapun yang bagus pasti akan gue denger tanpa even need to judge atau tahu siapa dia sebenarnya. Nah, ini yang gue selalu lakukan sebenarnya. Oke, lu kalau nanya, kok lu kayak gitu jadi orang, kok lu nggak berpendirian? Kenapa sih lu mau dengerin orang yang bukan siapa-siapa, yang bahkan lu nggak tahu dia siapa gitu? Gue gini loh, gue punya prinsip, manusia itu dinilai dari orang sekelilingnya dia. Oke. Maksudnya orang sekelilingnya dia adalah apa? Jadi kalau lu lahir dari keluarga miskin, punya lingkungan yang miskin atau mental yang bobrok, oke, lu akan kebawa seperti itu. Lu akan kebawa seperti itu. Dan apapun yang lu usaha lakukan yang benar pasti dibilang salah. Itu kemarin tuh gue dengar cerita tuh di Afrika, orang udah nyumbang ratusan juta dolar bikin saluran air bersih, dipretelin, dicolok gitu loh. Kenapa? Bad environment dia pikir, wah kalau ambil rugi, untung gue nih, cuan gitu kan. Nah, balik lagi ke topik, kenapa dengerin orang. Jadi untuk membuka wawasan, menurut gue itu lu harus bisa mendengarkan perspektif dari orang lain. Oke. Gue nggak bilang dia bener, dia salah. Cerna aja sendiri. Di dunia ini nggak ada bener, nggak ada salah, bos, gitu loh. Just you know, you need to explore gitu loh. Terutama bagi orang yang ibarat kata keluarganya kurang berada lahirnya. Kasarnya lu miskin lah gitu udah. Oke. Dan lu pasti akan di lingkungan orang miskin tuh. Lu mau bergaul sama orang kaya kagak bisa, bos. Bukan kagak bisa, orang kaya kagak mau, bos, gitu loh. Bukannya ini ya materialistik ya, bukan ya. Sebenarnya bukan masalah materialistik sih kalau lu bilang pergaulan orang kaya nggak mau gaul sama orang susah itu, no, bukan. Mindsetnya kagak ketemu gitu loh. Di saat dia mau ngomong, dengerin coy. Beneran. Jadi dulu gue punya temen satu nih, dia lumayan sukses gitu, tapi gue deketin, walaupun banyak yang gak suka sama dia, tapi apapun konsep yang dia ngomong, gue coba jalanin gitu loh. Dan lumayan berhasil ya. Hati-hati dengan iri hati ya, kita harus bisa self control dengan diri kita. Kita nggak bisa jadi orang lain, tapi kita take what's best, terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi gue tuh ngopi deketin dia, oh mindset dia seperti ini, oh gue mau terus gue ketemu orang yang tiap hari happy, apa aja gue ketawa gitu kan. Terus gue deketin dia juga nih, gue mau jadi kayak dia gitu. Gue jadi belajar tuh gimana apapun keadaannya gue ketawain gitu. Whatever the fuck happen, selalu cari sisi jokesnya gitu loh. Kesandung anjing batunya gitu kayak ya, you take a jokes in life. Sampai gue ngikutin tuh orang-orang karena balik lagi nggak ada yang ngajar. Nggak ada orang tua yang ngajak ngobrol, nggak ada orang yang lebih senior, nggak ada mentorships. Jadi kenapa gue harus dengerin mereka? Itu alasannya sebenarnya gue pengen jadi ambil good part of them for me gitu. Ambillah sedikit buat gue gitu loh. Terus gue deket sama orang yang kaya tentang money management, gue deketin gitu. Gue pengen tahu gimana sih cara manajemen lo. Oh gini. Oke, good gitu. Gue ambil. Gue pasti ambil dan gue nggak mungkin deny. Nah lucunya, ini kalau dari perspektif gue ya. Selama lu punya prinsip that my life is my responsibilities, okay, apapun yang gue lakukan itu salah gue gitu. Menurut gue dengerin orang itu nggak masalah ya. It's very good actually.
terutama kalau memang dari circle yang jauh dari atas, atau orang yang jauh lebih pinter gitu kan, atau yang memang mereka genuinely kaya, dia jelasin ke lu juga for fucking nothing gitu loh. Bahkan gue bakal deketin mereka untuk ngajak ngobrol doang gitu, karena kan ngobrol itu sulit sekali ya, untuk melihat dunia dari matanya dia gitu. Ngerti gak sih, ngelihat dunia dari matanya dia. Gue bukan bilang mata dia salah, mata gue salah, enggak. Gue pengen lihat dunia itu dari matanya dia seperti apa loh gitu loh. Itu sebenarnya yang penting gitu loh. Kalau ya tapi kan beda, duitnya banyak, duit gue kagak, babababab sih, denial itu yang bahaya Pak. Oke. Jangan pernah denial. Oke, gue ngerti memang secara finansial dia beda. Oh, dia baru beli. Lihat nih anak gue rajin menabung, ya kan? Habis beli ruko 35M. Jadi orang harus gitu, rajin nabung. Nah, ini kan dua perspektif ya. Kalau lu nangkepnya ngentot lu 35M, nyombong lu nyombong jing gitu kan. Nah, lu bisa take negatively, atau ya satu yang dia ambil, dia bilang itu adalah jadi orang harus rajin menabung gitu loh. Jangan boros biar lu bisa membeli aset. Itu kan yang kita nangkep ya. Jadi kita harus take things positif. Buat siapa? Buat diri kita. Karena gua take my life as my responsibility gitu loh. Walaupun things goes wrong, apapun yang terjadi, walaupun hidup gua jontok berantakan jadi gembel, itu tetap salah gua gitu loh. Gua salah ambil keputusan, gua tidak bijaksana, gua bodoh, gua gaul kurang jauh, pulang kurang malam gitu. Pulang kurang malamnya enggak sih. Anyway, jadi conclusionnya, gue itu orangnya copycat. Gue akan tiru siapapun yang menurut gue bagus. I will fucking copy. Gue akan coba. Oke, kalau emang sih ada some itu kesannya bullshit gitu ya. Lu mau sukses harus bangun jam 3 pagi. Orang sukses harus rapiin kasur. The fucking shit. Maybe work for him, not work for me gitu. Bangun tidur harus sarapan gitu kan. Gue gak bisa sarapan, gimana tuh? Iya kan? Gue kalau sarapan mual gitu loh. Sarapan itu memberikan energi biar kita berpikir secara bla bla bla. Oke, whatever lah. Oke. But the point is, boleh nggak sih sebenarnya ikut-ikutan orang selama itu menurut lu bagus buat lu, dan why not? Gitu loh. Emang apa salahnya? Contohnya tadi gitu ya. Apa salahnya sih lu beresin kasur lu? Nggak ada salah kan? Nggak ada salah kan? So what? It's better for you and others juga gitu. Jadi maksudnya di sini konteks judgingnya itu adalah, ya gue selama itu baik, gue akan learn to follow, oke? Dan punya prinsip satu, jangan blaming dan memastikan bahwa hidup lu itu tanggung jawab lu. Whatever happen in your life, nobody's fault, oke? Walaupun lu dijahatin orang, ditipu orang, dirugiin orang, atau diapain orang lah intinya, seorang dunia tuh mau bunuh lu kayak apa terserah, hidup lu salah lu, titik.